Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Trinur Anissa dari kelas H2 Manajemen. Saya dan teman saya yang bernama Rahmadiana akan mempresentasikan mengenai produknya jasa Google yang telah dipresentasikan oleh teman-teman saya juga sebelumnya waktu offline. Di sini saya akan membicarakan terlebih dahulu mengenai komunikasi pemasaran sebelum ke topik pembahasan produk jasa kami. Nah, jika bertanya komunikasi pemasaran itu apa? Nah, komunikasi pemasaran itu adalah aktivitas yang berupa penyebaran informasi untuk mempengaruhi atau membujuk calon konsumen atau konsumen agar menerima, membeli, serta bersikap loyal terhadap produk perusahaan yang ditawarkan. Nah, apa sih tujuannya itu? Nah, tujuannya itu untuk meningkatkan penjualan. Tentu saja setiap perusahaan atau setiap produk akan terus berinovasi mengenai produknya itu sendiri. Nah, maka bagaimana cara meningkatkan penjualannya itu tersendiri gitu. Nah, dalam produk yang akan kami presentasikan itu siapa yang tidak tahu gitu kan mengenai produk yang dihasilkan Google. Produk yang dihasilkan Google terdiri dari My Account, search yaitu Google, terus ada Google Plus, tentu juga ada YouTube. Nah, untuk mencari-cari alamat yang kita sekarang tidak perlu lagi bertanya-tanya harus ke siapa menanyakan alamat. Sekarang udah ada tentunya produk jasa dari Google yaitu Google Maps, terus ada juga Google News, terus Mail, terus Calendar, Drive, banyak sekali fungsinya gitu dan banyak lagi gitu. Nah, untuk proses tahapan yang dilakukan oleh Google itu tersendiri, yang pertama ada mengidentifikasi halayak sasaran. Nah, dalam proses ini menentukan target dan proses yang harus dilakukan. Nah, yang kedua itu menentukan tujuan. Nah, proses ini kita membangun eksistensi dan kesadaran untuk produk gitu. Nah, yang ketiga ada merancang komunikasi. Kita menentukan strategi pesan, strategi kreatif dan sumber pesannya itu. Nah, yang keempat memilih saluran. Memilih saluran media yang digunakan dalam komunikasi tentunya gitu kan. Untuk menyampaikan juga. Nah, ada yang kelima itu menentukan anggaran sesuai dengan kebutuhan komunikasi yang ditargetkan. Tentu pasti ada dana tersendiri yang harus disiapkan ketika kita sedang melakukan pemasaran begitu kan. Nah, yang keenam itu ada memutuskan media, memilih media dalam penyampaian komunikasi. Kita harus menggunakan apa gitu nantinya. Nah, untuk nomor 7 ada mengukur hasil, mengukur feedback yang diberikan audiens. Kita juga harus melihat seberapa tanggapan audiens terhadap pemasaran yang kita lakukan tuh berhasil atau tidaknya begitu. Nah, yang kedelapan itu ada mengelola komunikasi pemasaran terpadu, yaitu integrasi media komunikasi. Nah, sebelum kita membahas mengenai pemasaran itu tersendiri, pemasaran Google-nya, kita harus mengenai kita harus tahu terlebih dahulu Google itu seperti apa gitu. Nah, saya tahu semua orang pasti sudah mengetahui apa itu Google begitu ya kan. Nah, saya juga di sini akan menjelaskan lagi apa itu Google gitu ya kan. Mungkin di pikiran sebagian orang Google itu hanya untuk mesin pencari gitu ya kan. Tetapi saya akan memberitahukan bahwa Google itu adalah perusahaan multinasional Amerika Serikat yang bergerak di bidang layanan dan produk internet seperti mesin pencari, komunikasi web, perangkat lunak, dan periklanan daring. Nah,
perusahaan ini juga didirikan oleh alumni Stanford University, yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Ya, siapa yang tidak tahu gitu kan orang-orang hebat seperti mereka. Saya akan membahas lebih mendetail tentang poin-poin tadi. Nah, untuk yang pertama itu kan tadi ada mengidentifikasi halayak sasaran. Google dipakai atau digunakan untuk semua kalangan, baik itu kalangan biasa sampai kalangan atas. Nah, siapa sih di zaman ini gitu kan yang tidak menggunakan produk jasanya Google gitu ya kan? Setiap orang yang mempunyai HP tentunya menggunakan ini, apalagi orang-orang yang seperti kita gitu ya kan, mahasiswa ataupun dosen gitu kan. Google juga tidak hanya mesin pencari gitu ya kan, kita juga menawarkan beragam layanan seperti email, brosur, web, e-book, lalu ada juga Google Drive dan Google Translate. Tentunya kita sangat tahu fungsi mereka gitu ya kan, seperti email kita bisa bisa mengirimkan surat lamaran atau apa gitu kan, kita bisa mengirim ke luar negeri juga tanpa harus repot-repot mengganti nomor ataupun harus berurusan sana sini gitu kan kalau udah pakai email. Ada juga browser. Nah, siapa sih yang nggak tahu browser gitu kan? Setiap orang menggunakan mesin pencari itu gitu kan. Terus ada juga web sama gitu ya kan. Terus e-book juga kan banyak sekali yang buku-buku di sana gitu yang bisa kita baca, buku-buku yang bagus gitu. Jika kita tidak bisa membeli keluar gitu, kita bisa menggunakannya di situ gitu. Ada juga Google Drive yang bisa kita gunakan untuk menyimpan sesuatu, agar kan biasanya kalau di HP gitu kita bisa tiba-tiba kehapus gitu ya kan. Kalau di Google Drive itu aman. Terus jika kita tidak bisa menggunakan bahasa asing tapi kita ingin mengobrol dengan orang luar, kita bisa menggunakan Google Translate. Untuk poin yang kedua itu ada menentukan tujuan. Google merupakan cara tercepat dan termudah bagi pengguna untuk menentukan apa saja yang dibutuhkan di web dan di perangkat Android. Google bisa mengelola informasi dunia serta membuatnya berguna dan dapat diakses semua orang. Itulah sebab perusahaan memudahkan kita menemukan beragam informasi dan berbagai sumber. Salah satu produknya yaitu mesin pencari atau search engine mempermudah kita dalam mencari, menemukan, serta mendapatkan dokumen yang spesifik. Nah, lantas apalagi? Semuanya tentang kemudahan dan keuntungan. Untuk poin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih telah menyaksikan presentasi saya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Rahmadiana Janati dari kelas H2 Manajemen akan melanjutkan materi yang sebelumnya teman saya sampaikan. Di sini ada poin ketiga dari Google, yaitu merancang komunikasi. Yang pertama, apa yang harus dilakukan, apa yang harus kita katakan, lalu bagaimana mengatakannya, dan siapa yang mengatakannya. Poin keempat ada memilih saluran, memakai integrasi saluran komunikasi atau media sosial. Di poin kelima yaitu menentukan anggaran, biaya atau anggaran promosi ditentukan perusahaan dengan cara menjumlahkan seluruh biaya yang dikeluarkan perusahaan selama melaksanakan promosi. Produk atau layanan biaya tersebut sendiri masuk dalam bagian dari anggaran pemasaran. Faktor yang perlu diperhatikan dalam menentukan anggaran adalah yang pertama, tujuan pemasaran, yang kedua, target audiens, yang ketiga, jenis produk, yang keempat, jenis media yang dipilih dari frekuensinya. Lalu yang kelima, keuntungan yang diharapkan, dan yang terakhir yaitu tahap siklus hidup produk. Di sini ada poin keenam yaitu memutuskan media. Pemilihan media merupakan strategi pemasaran
dan proses ketika pasar sasaran diidentifikasi dan dipilih. Rencana pemasaran dikembangkan untuk memilih segmen-segmen pasar terpilih agar kebutuhan pembeli pada masing-masing kelompok sasaran itu dapat terpenuhi. Yang ke-1, dapat menjelaskan peran komunikasi dalam konteks strategi dan rencana pemasaran tertentu. Dan yang kedua, dapat mencegah duplikasi. Yang ketiga, dapat menjadi jangkar strategi komunikasi. Lalu yang keempat, dapat menyediakan arahan bagi semua personil dan yang berkaitan dengan pengembangan dan penerapan dalam strategi komunikasi. Yang kelima, dapat menjadi fokus perhatian untuk halayak sasaran yang sesuai. Lalu poin ketujuh yaitu mengukur hasil. Produk Google yang sering digunakan mahasiswa adalah produk Chrome dan Google Search. Google Search memudahkan pengguna untuk mengakses dan menemukan informasi di internet, melakukan sinkronisasi akses cepat ke berbagai produk Google, memasang ekstensi, dan masih banyak lagi. Lalu poin ke-8 yaitu mengelola komunikasi pemasaran terpadu. Komunikasi pemasaran terpadu adalah pendekatan untuk mempromosikan produk dan jasa atau produk merek di mana berbagai mode pemasaran terintegrasi sehingga pesan serupa sampai ke pelanggan. Contohnya, email atau elektronika mail merupakan alat komunikasi modern berupa surat digital. Email artinya pengganti asal teknologi surat menyurat konvensional yang masih menggunakan perangko. Buat pengirimnya dilakukan sang penyedia email mirip Gmail, Outlook, dan Yahoo. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.